Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal bisnis kedai kopi pasti. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi, saya mau memperkenalkan dulu. Yang pertama ada Kiki Margina, dan pemateri kedua ada Rihana, ketiga Wulan Oktaviani, keempat Yayan Sofian, dan yang terakhir Nurlela. Kita langsung aja ke pemaparan materi yang pertama. Materi pertama akan menjelaskan tentang latar belakang bisnis ini, yaitu ekonomi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk mengakibatkan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Disinilah peran kreativitas yang seharusnya mengubah pola pikir masyarakat Indonesia yang mayoritas menginginkan dirinya sebagai pekerja, bukanlah sebagai pembuka lapangan pekerjaan. Untuk itulah kami di sini sebagai bagian dari masyarakat generasi muda mencoba berbuat dan berpikir kreatif untuk menciptakan peluang usaha, yaitu untuk mencari sumber-sumber penghasilan yang sedikit banyak dapat membantu kehidupan orang lain. Usaha kedai kopi menjadi sangat menjanjikan karena sekarang bukan hanya orang tua saja yang sering minum di kedai kopi. Anak-anak pun banyak yang sering ngopi di kedai kopi ataupun di angkringan. Kami membuka kedai kopi pasti diperuntukkan bagi kaula muda, anak sekolah, mahasiswa, dan kalangan orang dewasa untuk refreshing dari penatnya berbagai aktivitas yang telah dijalani. Nuansa santai ditemani secangkir kopi merupakan momen yang pas untuk nongkrong dan berbagi cerita bersama teman, pasangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu visi dan misi kedai kopi kami, yaitu yang pertama visi menjadikan kedai kopi pasti sebagai tempat bersantainya para milenial dan pilihan utama tempat kopi untuk masyarakat Kuningan. Dan yang kedua misi kami yaitu menyediakan tempat yang instagramable, memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen, menyajikan kopi dengan penyajian yang lebih menarik, dan yang terakhir menyediakan menu kopi dengan harga standar dengan kualitas maksimal nyaman untuk belajar. Sekian dari saya, dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah perencanaan strategi untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu usaha bisnis. Analisis SWOT kependekan dari S-nya itu strength, yang artinya adalah kekuatan, weakness, yang artinya adalah kelemahan, opportunities, yang artinya adalah peluang atau kesempatan, dan threat, yang artinya adalah ancaman. Ada beberapa faktor yang berasal dari internal dan ada juga yang berasal dari faktor eksternal. Yang berasal dari faktor internal yaitu strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yaitu opportunities dan threats yaitu kesempatan dan ancaman. Ada beberapa faktor atau kekuatan yang ada pada bisnis ini, yaitu yang pertama bahan baku produk berpotensi untuk dihidangkan bersama dengan berbagai makanan ringan. Yang kedua itu harga terjangkau bagi semua kalangan. Yang ketiga itu desain kedai yang unik dilengkapi dengan jaringan internet. Yang keempat yaitu tempat bersantai dengan fasilitas sewa buku dan alat musik. Dan ada juga weakness atau kelemahan pada bisnis ini. Yang pertama itu modal untuk pengembangan pelayanan fasilitas belum tersedia. Cabang bisnis perdana masih menggunakan proses akuntansi manual. Rasa yang tidak diminati oleh beberapa kalangan masyarakat. Ada juga opportunities atau peluang pada bisnis ini, yaitu yang pertama gaya hidup masyarakat yang senang bersantai di luar rumah. Kaum sosialitas cenderung mencari tempat bersantai yang asik. Harga bahan baku murah atau harga beli rendah. Lokasi kedai mudah ditemukan. Bahan baku mudah didapat karena banyak diproduksi di Indonesia. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman dari luar. Yang pertama yaitu pesaing dari perusahaan yang sudah terkenal sebelumnya. Yang kedua itu pembeli kurang berminat untuk berlangganan. Yang ketiga itu belum menggunakan software akuntansi. Yang keempat yaitu ancaman tiruan produk dari pihak luar. Nah, mungkin itu analisis SWOT yang ada pada bisnis ini.
yang jika dibiarkan akan berpengaruh terhadap pengembangan bisnis ini. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang sebelumnya. Yang akan saya jelaskan yaitu analisis pasar. Nah, kedai kopi pasti dibuat dengan kenyamanan dan didesain dengan konsep yang menarik. Kedai kopi pasti ini juga membidik semua kalangan, tetapi lebih memicu pada kalangan menengah ke bawah seperti para kaula muda, mahasiswa dengan harga yang terjangkau dan tidak menyulitkan, tetapi tidak mengesampingkan kualitas produk kami. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, pada umumnya kafe yang ada di Kota Kuningan masih menggunakan nuansa yang biasa dan memakai oleh kebanyakan kafe lainnya di Indonesia. Hal ini beda dengan kedai kopi kami. Nah, di kedai kopi kami itu menyediakan buku untuk dipinjamkan, atau kalau misalkan ada yang mau ngopi, kita menyediakan buku serta alat musik supaya pengunjung lebih menikmati suasana yang ada di kedai kami. Nah, di sini juga tersedia WiFi gratis untuk yang berkunjung ke kedai kopi kami. Jika dilihat dari tempat kedai kopi ini didirikan, lokasi tersebut terdapat beberapa kafe yang secara khusus menyediakan kopi sebagai menu utama. Dan kebanyakan kafe di daerah tersebut menyediakan makanan-makanan yang biasa dijual dengan berbagai banyak tempat. Jadi menurut kami persaingan tidak terlalu ketat, apalagi kedai kopi kami memiliki sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh kedai-kedai lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis produk. Nah, di dalam pembuatan produk kami ini, pada minuman kopi, pembuatannya itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan mesin kopi atau mesin press, ada juga yang menggunakan alat manual. Nah, alat manual ini digunakan jika mesin kopi tidak bisa digunakan, sedang mati listrik. Kalau enggak, tinggal sesuai dengan permintaan konsumen. Sedangkan untuk pembuatan makanan ringan, kami menggunakan penggorengan atau alat penggorengan untuk memasak produk yang dipesan oleh pengunjung. Nah, keunggulan produk kami yaitu kami menyuguhkan kopi yang berkualitas, fresh dan bervarian, serta menonjolkan pelayanan yang prima. Kedai kopi pasti dibuat dengan kenyamanan dan didesain dengan konsep yang menarik, yang membuat pengunjung tak hanya menikmati kopi tetapi juga melebur dalam suasana yang melingkupinya. Kedai kopi pasti ini membidik semua kalangan tetapi lebih mengacu pada kalangan menengah ke bawah seperti kaula muda, mahasiswa dengan harga yang terjangkau dan tidak menyulitkan, tetapi juga tidak mengesampingkan kualitas dari produk kami sebagai tujuan utama kedai kami. Sekian dari saya, dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang analisis risiko bisnis. Untuk analisis risiko bisnis sendiri itu terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini terdiri dari biaya produksi dan biaya perusahaan. Biaya produksi itu biaya yang digunakan untuk memproduksi dari kedai kopi. Kemudian untuk biaya perusahaan itu biaya tambahan lainnya yang digunakan dalam membuka usaha kedai kopi ini. Kemudian yang kedua yaitu ada aspek potensi pasar. Nah, di sini untuk aspek potensinya itu dari kedai kopi ini akan dibuka di lokasi yang strategis, yaitu di pusat Kota Kuningan, dan dengan jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian untuk aspek yang selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Nah, untuk aspek sumber daya manusia ini perusahaan kami itu akan mengadakan rekrutmen dengan berbagai macam tes yang tentunya itu bukan tes asal-asalan,
Kemudian itu ada juga pelatihan dan juga pemberian motivasi kepada karyawannya agar kedepannya itu bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen maupun pelanggan. Kemudian yaitu karyawannya itu akan diberikan pelatihan berupa product knowledge yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu karyawan akan diberikan seragam yang casual, trendy, tetapi tetap harus memperhatikan kebersihan dan juga kerapihan dari pakaiannya. Kemudian untuk aspek yang selanjutnya yaitu aspek bahan baku. Nah, aspek bahan baku ini udah jelas yaitu dari biji kopi yang sudah dihaluskan. Kemudian ada juga gula aren, kemudian bahan-bahan tambahan lainnya. Nah, apabila dari petani kopi itu mengalami gagal panen istilahnya atau ada hama, itu tentunya akan mempengaruhi terhadap kedai kopi kami, karena kedai kopi kami nantinya akan menyediakan kopi yang dengan jumlah yang tidak biasanya atau kurang dari biasanya. Kemudian untuk aspek yang selanjutnya yaitu aspek pelayanan. Nah, untuk aspek pelayanan ini kami mengutamakan kepada kualitas produk, kemudian juga pengenalan nama merek dan juga lokasi gerainya. Untuk lokasi gerai sendiri tadi sudah disampaikan di tempat yang strategis. Kemudian dalam kualitas produknya itu juga kami menggunakan biji kopi asli. Kami menggunakan biji kopi asli Indonesia. Kemudian untuk pengenalan nama mereknya itu kami akan membuat selebaran atau poster tentang produk kami. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu dari aspek pesaing, itu pesaing sendiri sesama dari kedai kopi yang diantaranya yang ada di Kabupaten Kuningan itu ada kedai kopi 24 dan ada kedai kopi Janji Jiwa. Kemudian untuk aspek yang selanjutnya yaitu aspek pelayanan, aspek pelanggan. Nah, untuk aspek pelanggan ini tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa untuk pelanggan ini kami menargetkannya kepada kaum anak muda, kemudian pelajar atau mahasiswa. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan kepada para pekerja kantoran yang ada di sekitaran kedai. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai proyeksi keuangan dan sumber pendanaan. Untuk proyeksi keuangan sendiri, pengeluarannya itu modal investasi yang diperlukan. Secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya sewa gedung selama 1 tahun, biaya rancang interior, peralatan, pengadaan, meblair, dan lain-lain. Totalnya yaitu sebesar Rp49.850.000. Dan yang kedua, modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional selama 1 bulan dengan rata-rata melayani 1.000 orang dalam 3 bulan pertama di bisnis kedai kopi pasti ini, yaitu yang diantaranya yang pertama ada pembelian bahan baku, ada gaji karyawan sebanyak 5 karyawan, biaya pemeliharaan, biaya pemasaran, alat tulis kantor, dan administrasi lain dengan total 24 juta. Target pendapatan tiap bulan di 3 bulan pertama yaitu 1.000 pengunjung dengan rata-rata konsumsi 20.000 per orang. Pembelian kopi dan variannya jadi 20.000 dikali dengan 1.000 pengunjung sebesar 20 juta rupiah. Dikalikan dengan 3 bulan jadi sebesar 60 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rencana aktivitas dan penjadwalan. Jenis kegiatan yang akan kami lakukan ada 9 kegiatan di 5 bulan pertama,
Yang pertama itu adalah persiapan. Di dalam persiapannya itu diantaranya ada menyusun rencana bisnis, survei pasar, survei harga dan supplier, dan survei lokasi yang akan kami lakukan di bulan pertama. Yang kedua yaitu persiapan peralatan yang akan kami lakukan di bulan pertama dan kedua. Yang ketiga, membeli bahan baku yang akan kami lakukan di bulan ketiga. Uji coba produksi di bulan ketiga, usaha siap beroperasi itu di bulan keempat, pemasaran di bulan keempat dan kelima, mengelola usaha dari bulan pertama, konsultasi dan laporan bulanan di bulan keempat dan kelima, dan persiapan pengembangan bisnis itu akan kami lakukan di bulan kelima. Pendanaan yang kami peroleh yaitu dari peminjaman bank dan uang pribadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.